Oke, assalamualaikum. Selamat siang. Kali ini saya berada di kawasan Serambang Park atau Lawu Geopark. Kawasan ini terletak di kaki Gunung Lawu sebelah timur. Kawasan Geopark Serambang ini mempunyai luas yang sangat-sangat luas banget, saudara. Buat teman-teman dan buat sedulur-sedulur semua yang hobi traveling, hobi dengan keindahan alam, di sini tempatnya, di Serambang Park ini. Karena tempatnya begitu keren. Oke, kita ikuti yuk penelusuran di sini di objek wisata Serambang Park ini. Selamat mengikuti, panteng terus channel Katon Endah. Terima kasih. Oke, teman-teman, sedulur-sedulur sahabat Katon Endah Channel. Yuk kita mulai berwisata alam di Serambang Park. Yang menurut cerita tentang tempat wisata ini tak lepas dari legenda Jakatarup dan Dewi Nawang Wulan. Karena sangat indah tempatnya, dan di situ ada sendang yang konon keindahan tempat itu tercium sampai Kayangan. Di mana Kayangan adalah tempatnya para dewa dan para dewi atau para bidadari. Suatu ketika 7 bidadari itu turun ke bumi karena begitu terpesona akan keelokan tempat ini, khususnya di Sendang Beji, dan sekarang dikenal dengan Sendang Bidadari. Singkat cerita, 7 bidadari itu mandi di Sendang Beji itu. Dan si pengembara sang Jakatarup mengetahui keberadaan 7 bidadari itu sedang mandi dan bercanda di sendang itu. Maka ide kreatif Jakatarup yang sedikit nakal, dia pun mencuri selendang atau pakaian dari salah satu bidadari, yaitu Dewi Nawang Wulan. Yang mana pakaian atau selendang bidadari, atau orang-orang menyebutnya dulu dengan sebutan songsong baret, itu adalah sebuah busana pusaka agar bidadari bisa terbang menuju langit. Singkat cerita, selendang itu disembunyikan oleh Jakatarup di dalam genuk pendaringan atau tempat beras, dan disimpan di dalam lumbung padi di bawah tumpukan padi yang paling bawah. Setelah kebingungan, Dewi Nawang Wulan karena mencari keberadaan selendangnya atau pakaiannya itu tidak menemukan. Setengah putus asa, jatuhlah ucapan sumpah dan disaksikan alam semesta. Siapapun orang yang bisa menolongnya dan bisa mengeluarkan dari Sendang Beji dan bisa membantu di kehidupan manusia. Kalau perempuan, dia akan angkat jadi saudara, dan jika lelaki atau pria, dia akan rela menjadi istrinya, atau istilah Jawanya itu suwito atau ngenger. Seketika itu muncullah Jakatarup dengan membawa sepotong kain untuk bisa dipakai sekedar menutupi Dewi Nawang Wulan. Melihat ketampanan si Jakatarup, Dewi Nawang Wulan pun langsung menepati janjinya dan bersedia sebagai istrinya. Dan lama menjalani hidup, Nawang Wulan pun hamil dan melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Dan oleh Jakatarup diberikan nama Nawangsih. Dalam berumah tangga mereka sangat harmonis, saling menghargai, saling menepati janji, dan saling menurut satu sama lain. Suatu ketika Nawang Wulan pamit untuk mengambil air di sumber mata air dekat rumah, dan dia berpesan kepada Jakatarup untuk menjaga api di tungku
karena sedang menanak nasi. Dan Nawang Wulan pun berpesan agar jangan membuka tutup periuk penanak nasi tersebut. Tapi karena penasarannya si Jakatarup, yang dimasak Nawang Wulan ini apa? Kok sudah beberapa bulan lumbung, nggak pernah berkurang padinya, gumam si Jakatarup itu dalam hati. Karena perasaan penasarannya atau rasa penasarannya, dibukalah tutup periuk itu. Dan betapa terkejutnya sang Jakatarup, ternyata yang dimasak Nawang Wulan itu hanyalah setangkai padi dan belum ditumbuk menjadi beras. Alkisah, karena dilanggar larangan Dewi Nawang Wulan tadi, padi tadi tidak berubah menjadi nasi. Dan ketika Nawang Wulan pulang mengambil air, terkejut dan marah seketika itu. Dan saat Nawang Wulan marah, anehnya isi lumbung itu mulai berkurang sedikit demi sedikit dan terus berkurang. Dan saat itu Nawang Wulan melihat selendangnya itu ternyata ada di dalam lumbung itu. Ya, mungkin udah menjadi kehendak yang kuasa akibat tidak menuruti perintahnya atau tidak mau menepati janji. Nawang Wulan pun akhirnya mengenakan selendang itu dan terbang meninggalkan Jakatarup dan Nawangsi. Sedih, kecewa, dan penyesalan pasti datang terlambat. Hingga suatu malam Jakatarup berdoa dan memohon pada Yang Kuasa agar dipertemukan lagi dengan Nawang Wulan. Setelah mereka bisa bertemu, Jakatarup pun meminta kepada Nawang Wulan dan berkata, "Jika memang itu demi kebaikanmu, aku rela. Aku rela. Tapi aku minta sesekali Sambangono putrimu Nawangsi, karena dia masih butuh air susumu." Dan Nawang Wulan pun menyetujui permintaan Jakatarup sampai Nawangsih tidak membutuhkan air susu lagi. Nah, kata Sambangono atau kata dasar sambang yang artinya menjenguk atau mengunjungi, dan yang sampai sekarang kita jadi tidak aneh dengan kata serambang, itu adalah berasal dari kata sambang, suatu permintaan dari Jakatarup kepada Nawang Wulan. Benar dan tidaknya legenda itu, wallahu alam bisawab. Yang jelas, ambillah nilai positifnya dari cerita itu, bahwa janji harus ditepati jika tidak ingin menyesal di kemudian hari. Oke, terima kasih buat teman-teman, sedulur dan sahabat Katon Endah Channel yang telah mengikuti perjalanan wisata alam di Serambang Park. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.